saya Sofiatul Anissa. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat makalah anti plagiasi. Maksud dari anti plagiasi itu, makalah yang telah kita buat itu mempunyai nilai persentase anti plagiasi yang rendah. Nah, mungkin teman-teman pada bingung nih, kenapa sih makalah kita itu mempunyai nilai persentase plagiasi yang tinggi? Nah, alasannya itu sebenarnya ada dua. Misalnya nih, yang pertama, kalian itu kopas, tapi nggak diedit dulu makalahnya, nggak diganti kosakatanya, nggak diparafase. Atau yang kedua, diketik sendiri, tapi kosakatanya itu lumrah digunakan, sehingga bahasa yang kalian pakai itu banyak yang muncul di Google. Nah, kalau kalian tipe yang nomor 1, edit dulu makalahnya. Tapi kalau seandainya kalian tipikal nomor 2, bisa diparfase lagi. Nah, di bagian sini mungkin teman-teman pada bingung, kata mana yang perlu diparafase, kata mana yang perlu dipertahankan. Nah, di sini aku dalam memparfase punya 2 tahap. Yang pertama itu mengecek makalahnya, apakah makalahnya itu punya persentase plagiasi yang tinggi atau enggak. Kalau persentasenya rendah, maka aku keep aja, aku lanjut bagian lain. Kalau misalnya tinggi, maka baru diparfase. Nah, jadi di sini kita pakai 2 website. Yang pertama itu DupliChecker. Di sini fungsi DupliChecker ini untuk memeriksa plagiarismenya, apakah dia itu mempunyai persentase yang tinggi atau rendah. Mungkin teman-teman tahu yang versi lebih bagusnya lagi, versi lebih optimalnya lagi dalam mengecek, yaitu Turnitin ya. Nah, tapi Turnitin itu kan nggak bisa diakses oleh semua orang. Nah, kalau yang ini bisa. Di sini kita cuma perlu memasukkan paragraf yang ingin dicek, lalu klik I'm not robot. Nah, dicek tuh plagiarismenya. Nah, prosesnya ini agak memakan waktu. Kadang kalau kalimatnya itu lebih panjang, bakalan lebih lama dalam proses mengeceknya. Kebetulan paragraf yang aku pilih tadi itu udah pernah aku edit dan parafase sebelumnya, makanya persentasenya itu rendah banget. Nah, di sini aku coba cari lagi paragraf mana yang menurut aku lumayan lumrah ditemui di Google, sehingga bisa menunjukkan persentase plagiasi yang lumayan. Di sini aku tinggal blok kalimat yang aku pengen dan paste. Nah, klik lagi I'm not robotnya, lalu periksa. Penting juga buat kita mengecek apakah kalimat tersebut ada typo atau enggak. Biasanya kalau dia itu ada typo, kita itu bakalan susah ngeceknya apakah dia itu plagiasi atau enggak. Makanya perlu lagi diedit-edit. Sebenarnya teman-teman bisa pakai situs web lain, tapi kebetulan aku nyamannya yang ini aja karena dia udah lumayan mirip hasilnya sama yang Turnitin. Nah, di sini udah bisa dilihat kalau punya aku itu 11% unik dan 89% plagiat. Nah, di sini kalau untuk parafasenya aku pakai Spinner ID. Ketik aja di Google paling atas, nah klik. Nah, kalau untuk memakai web Spinner ID ini agak lebih ribet penggunaannya daripada DupliChecker, karena di sini kalian itu harus punya akun email. Karena nanti untuk loginnya harus memakai akun email tersebut. Kebetulan karena aku udah pernah mengoperasikannya sebelumnya, jadi di sini aku tinggal masuk dan login. Nah, nanti setelah login, tampilannya bakalan seperti ini. Tinggal paste aja kalimat yang pengen kalian cek atau parafase. Nah, di sini setelah loading bakalan muncul pilihan kata yang bakalan bisa kalian atur sepuasnya. Nah, di sini contohnya sesungguhnya. Nah, kalimat aslinya itu kayak gimana sebenarnya, tapi diparafasein sama situs website ini menjadi sesungguhnya gitu. Sebenarnya jika satu kata itu punya lebih banyak sinonim,
maka pilihan kata yang bakalan muncul di spinner ID ini bakalan lebih banyak daripada ini. Contohnya bersumber pada. Nah, di situ kan lebih banyak tuh pilihan katanya daripada kata-kata sebelumnya. Itu karena sinonim kata dari bersumber itu lebih banyak daripada kata yang aku pilih tadi. Nah, kalau udah dirasa cukup, di sini aku langsung blok final text-nya, copy, dan aku pindahin ke dokumen yang aku pilih tadi. Jadi di sini tuh versi edited versionnya gitu. Nah, untuk memaksimalkan makalah yang kalian bikin itu bisa diulangi lagi tahapnya. Setelah kalian edit dan parafase, kalian ulangi lagi ceknya. Nah, apakah udah menyentuh ke nilai parafase yang udah kalian inginkan atau belum? Nah, kalau belum, diparafase lagi, begitu seterusnya. Sekian untuk video kali ini. Kalau kalian suka dan merasa videonya bermanfaat, boleh di-share, like, dan subscribe ya.